Ketemu lagi di Hot Room. Penasaran lagi sama Komnas Perlindungan Perempuan ini. Menurut data di kantor Ibu, ada berapa laki-laki Indonesia yang berpoligami dan ada berapa yang disetujui oleh istrinya dan ada berapa yang gagal? Ini pertanyaannya sebenarnya harusnya diajukan kepada peradilan ya, terutama Ya, Badila. data di kantor punya Ibu. data di sini. Data kami memang menunjukkan dari 3.000-an kasus ya, Ya. ada puluhan persen yang sebetulnya dia langsung terkait dengan perkawinan yang berbanyak. Beristri lebih dari satu, yang nanti bentuk kekerasannya jadi beragam. Ada yang dicatatkan sebagai kekerasan psikis, Ya, ada yang dicatatkan sebagai penelantaran, Ya. karena memang itu aktual yang dilakukan. ya, Pendataan ini sesuai dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan di Dalam Rumah Tangga yang juga sudah berusia 20 tahun. Ya. Gitu. Nah, jadi kita juga melihat bahwa dalam isu tentang perkawinan lebih dari satu istri ini, yang mengadu kepada Komnas Perempuan bukan saja istri yang pertama, bisa Ya. jadi istri yang kedua, istri yang ketiga. Ya. Nanti ada diskusinya adalah tentang siapa yang mempunyai surat pendokumentasian. Dan ternyata sangat sering memang tidak mencatatkan perkawinan itu menjadi jalan untuk menghindari alasan-alasan yang harusnya dipenuhi. Ya. Gitu, baik di ASN maupun tidak ASN. Dan karena itu biasanya ini menjadi panjang sekali dan bisa-bisa nanti isunya adalah antar perempuan ini. Suaminya yang sebetulnya biang keroknya sendiri bisa lepas dia dari seluruh gugatan hukum yang ada. Karenanya menegakkan termasuk juga Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mensyaratkan untuk mencatatkan semua peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan termasuk perkawinan dan perceraian. Pertanyaannya Bu, menjadi penting. kalau Ibu kan Komnas Perlindungan Perempuan, nasihat Ibu bagaimana terhadap istri pertama yang tiba-tiba suaminya minta nikah? Apa sebaiknya harus dilakukan oleh istri pertama sebelum dia menolak atau memberikan izin? Mungkin yang harus ditanyakan tuh nasihat untuk suaminya sih sebenarnya daripada nasihat untuk istrinya. Sangat bertanya-tanya apa yang terjadi sehingga merasa bahwa boleh menanyakan izin itu. Pada saat orang pacaran nih Bang, rata-rata janjinya cinta seumur hidup kan? Ya. Pada saat masuk ke dalam perkawinan itu juga ada janji setianya. Ya. Ya kan, untuk membangun kehidupan yang betul-betul bisa memberikan kesejahteraan lahir dan batin sampai usia yang panjang selama-lamanya, bahkan kalau boleh mungkin. Sehingga kalau ada peristiwa itu, maka menurut saya Bang Hotman langsung kasih nasihat ke suaminya. Jangan cari istrinya untuk dinasehati. Nggak, pertanyaan Ibu kan perlindungan perempuan. Apa nasihat Ibu kepada istri pertama yang tiba-tiba suaminya minta izin nikah? Bang, yang lapor ke kami itu sudah terjadi peristiwanya, pasti ada bentuk kekerasannya terjadi di situ. Artinya jadi pasti sudah komunikasi izin nikah ya, gitu? gitu jadinya. Ataupun sudah pasti ada pertikaian yang begitu luar biasanya, di mana isu tentang suaminya ingin menikah itu sudah hampir satu step lagi terjadinya. Kalau bukan sudah sebetulnya perkawinan yang tidak dicatatkan. Karena itulah tadi saya bolak-balik menyatakan bahwa pertama, isu normatif di Pergub ini sesungguhnya berakar dari Undang-Undang Perkawinan. Karena itu jika kita sama-sama bersepakat yang diskriminatif adalah syaratnya, maka dia tidak bisa soal mencabut Pergubnya, tapi bagaimana merevisi Undang-Undang Perkawinannya. Revisi Undang-Undang Perkawinan ini harus dengan sebuah semesta menempatkan dia juga secara sinergi dengan Undang-Undang KUHP dan juga Undang-Undang Penghapusan Kekerasan di Dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Administrasi Kependudukan agar dia bisa memberikan perlindungan yang Terima kasih Ibu Andi. Sekarang Pak Raden Gusti. Bapak kan masih muda sebagai laki-laki. Daripada pusing-pusing, apa nasihat Anda kepada para suami? Daripada lu pusing-pusing minta izin istri, ya udah kawin siri aja atau pacaran aja. Bagaimana Anda? Nasihat Anda gimana? Ini nasihat pribadi jadi Bang ya. Ya nggak apa-apa. Ya gimana? Ya kalau saya pribadi sependapat lah dengan Bu Andi juga. Artinya kita dalam melangkah untuk menuju perkawinan pasti ada satu perjanjian lah mungkin Bang ya. Ada kesepakatan di antara keduanya. Ya kalau dari saya pribadi ya saya tidak menyarankan untuk poligami ini. Tapi di sini satu sisi adalah ya semua itu bisa diatur dalam agama juga. Karena ini ranahnya udah ranah private. Nah, yang kami inginkan di DPRD ini juga sebetulnya kami di fraksi Nasdem
mempertanyakan relevansinya ini sendiri sih Bang. Oke. Bagaimana polemik yang ada ini pemerintah provinsi bisa secara komprehensif menjelaskan. Kenapa? Karena PJ Gubernur hari ini nggak lama sebetulnya Bang. Ya. Harusnya ada kebijakan yang bertumpu kepada masyarakat. Banyak kebijakan kayak P3K misalkan Bang. Nah ini penting, kenapa polemik yang ada hari ini adalah yang keluar adalah masalah Artinya pada saat poligami. sudah mau berakhir jabatan kok tiba-tiba semakin memperkuat, hey ASN boleh nikah, boleh poligami asalkan begini-begini. Mungkin. Oke. Kan seperti itu. Pak Ahmad Nur, lagi-lagi saya tanya sebagai laki-laki, Anda sebagai pengamat kebijakan publik termasuk juga laki-laki, daripada ribut-ribut, laki-laki mendingan poligami, pacaran atau kawin siri? Saya ingin mengatakan balik dulu kepada hukum dasar poligami. Hukum dasar poligami ini kan diatur dalam Islam Yaitu, adalah coba dipercepat. boleh, tetapi dengan syarat adil. Ya, Hukum dasarnya itu. Ya. Jadi jangan ada kesan kemudian seperti negara atau kita menghalang-halangi orang untuk berpoligami. Dasarnya boleh itu berlaku adil. Nah yang jadi persoalan adalah kenapa kemudian banyak keluhan? Karena banyak laki-laki ini yang tidak adil kepada perempuan dan anaknya. Sehingga mengadu kepada Bu Andi. Ya. Persoalannya adalah kalau seandainya laki-laki yang adil ini betul-betul banyak, cuma mereka tidak terekspos. Ya. Menurut saya yang perlu dilakukan adalah balik lagi, ini mengganggu nggak orang berpoligami terutama terhadap ASN. ya. ASN sebetulnya sudah dibuat ketat Bang, bahwa Anda tidak boleh berpoligami kalau Anda mata keranjang atau budaya darat. Tetapi Anda boleh berpoligami kalau 3 syarat itu, Ya. istri dan sebagainya tadi. Oleh karena ini menurut saya ini sudah bagus diatur, hanya saja cangkupannya tidak terlalu luas, hanya terbatas pada DKI Jakarta. Terima kasih, terima kasih. Kita harus akhiri diskusi kita malam ini. Nasihat saya kepada para laki-laki, karena saya termasuk juga buaya cinta, hati-hati nikah untuk yang kedua kali, karena di awal bisa Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.